Setelah keluar dari rumah Kenzo dan memilih tinggal di kontrakan sederhana bersama Kayla, Mutiara sadar ia tidak bisa terus-menerus bergantung pada kebaikan orang lain. Perusahaan Aditya sedang diambang kebangkrutan, keluarga itu semakin terpecah, dan kondisi Aditya sendiri semakin menurun. Dari lubuk hati, Mutiara masih merasa memiliki tanggung jawab moral meski ia sendiri belum berani mengakui ikatan darah yang sebenarnya. Dengan tekad itu, Mutiara mulai mencari pekerjaan. Kenzo yang tidak ingin meninggalkannya sendirian akhirnya menemani ke berbagai tempat. Adegan ini memperlihatkan sisi baru kedekatan mereka. Kenzo yang biasanya keras mulai menunjukkan sikap peduli, sementara Mutiara belajar percaya bahwa ada orang yang benar-benar ingin melindunginya. Namun perjalanan mencari pekerjaan tidak mudah. Beberapa tempat menolak karena pengalaman Mutiara yang terbatas. Beberapa bahkan meremehkannya karena status sosialnya. Mutiara hampir putus asa, tetapi dorongan Kenzo membuatnya tetap mencoba. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah perusahaan yang mau menerimanya. Bos di tempat itu adalah sosok yang bijak, baik hati, dan kagum dengan ketulusan serta semangat kerja Mutiara. Seiring waktu, hubungan baik antara Mutiara dan bos barunya terjalin. Bos itu kemudian mengetahui cerita tentang kondisi keluarga Aditya dan perusahaan yang sedang terancam gulung tikar. Melihat loyalitas Mutiara yang tetap peduli pada keluarganya meski dalam posisi terbuang, bos tersebut merasa tersentuh. Ia kemudian menawarkan bantuan, entah berupa investasi, kontrak kerja sama besar, atau peluang bisnis yang bisa menyelamatkan perusahaan Aditya dari krisis. Namun, bantuan itu tidak serta-merta diberikan begitu saja. Bos Mutiara ingin memastikan bahwa keluarga Aditya benar-benar siap memperbaiki kesalahan mereka dan bahwa Mutiara tidak lagi diperlakukan rendah. Maka bantuan tersebut disalurkan melalui Kenzo, seolah Kenzo yang membawa jalan keluar untuk perusahaan ayahnya. Hal ini membuat posisi Kenzo kembali kuat di mata keluarga sekaligus menimbulkan rasa penasaran. Mengapa bos itu begitu percaya pada Mutiara? Di titik inilah Mutiara perlahan menjadi sosok penyelamat. Ia tidak hanya menemukan pekerjaan untuk dirinya sendiri, tetapi juga membuka jalan agar keluarga Aditya bisa keluar dari kehancuran. Meski tanpa disengaja, ia membuktikan bahwa keberadaannya membawa keberkahan bukan beban. Bisa jadi, tapi ini hanya prediksi saja bos. Mutiara ternyata memiliki hubungan dengan masa lalu Widuri sehingga keterkaitannya lebih dalam lagi. Bos Mutiara yang menerima dan mempercayainya sejak awal ternyata bukan orang sembarangan. Dari cara ia menatap kalung kerang yang sering dipakai Mutiara, terlihat ada semacam rasa familiar seolah benda itu membawanya pada kenangan lama. Mutiara sendiri sempat bercerita singkat tentang kalung itu, bahwa kalung tersebut adalah peninggalan seseorang yang sangat berarti baginya. Bos itu terdiam lama hingga kemudian terungkap bahwa ia ternyata mengenal baik sosok Widuri di masa lalu. Dulu sebelum Widuri menikah dengan Aditya, mereka sempat bersahabat dekat atau bahkan pernah bekerja sama dalam satu usaha kecil di kampung. Hubungan mereka terputus karena Widuri memilih jalannya sendiri bersama Aditya. Keterkaitan inilah yang membuat bos Mutiara semakin yakin untuk membantunya. Ia melihat sosok Widuri dalam diri Mutiara, sikap sederhana, keteguhan hati, dan kelembutan yang khas. Meski belum tahu ikatan darah Mutiara dengan keluarga Aditya, bos itu merasa seakan sedang menunaikan hutang lama pada Widuri dengan menolong gadis ini. Dari sisi cerita, keterlibatan bos ini tidak hanya menambah lapisan konflik, tapi juga membuka jalan baru menuju terungkapnya identitas Mutiara. Karena cepat atau lambat, bos tersebut pasti akan menyebut nama Widuri di depan Aditya, Rianti, atau bahkan Sandra.
Saat nama itu muncul kembali, kebenaran yang selama ini terkubur perlahan akan terangkat ke permukaan. Dengan begitu, alur cerita bisa bergerak ke arah Mutiara bukan sekadar pembantu yang kebetulan baik hati, tetapi benang merah yang menghubungkan masa lalu Widuri dengan masa kini keluarga Aditya. Kalau benar bos tersebut adalah Pak Bobi, maka alurnya terasa lebih menyambung karena penonton sudah mengenal sosok ini sebelumnya. Pak Bobi sudah punya utang budi pada Mutiara karena pernah ditolong saat serangan jantung di jalan. Jadi, wajar bila ia merasa perlu membalas kebaikan itu. Hubungannya dengan Widuri bisa dimasukkan sebagai backstory baru. Misalnya, dulu Pak Bobi adalah rekan kerja lama Widuri atau bahkan sahabat dekat yang ikut menyaksikan masa sulitnya sebelum menikah dengan Aditya. Kalau yang dipilih penulis adalah tokoh baru, maka cerita bisa dibuat lebih segar. Sosok bos baru ini bisa punya karakter berbeda. Mungkin seorang pengusaha mapan yang ternyata punya hubungan emosional dengan Widuri di masa lalu teman lama, mantan kekasih, atau bahkan saudara jauh. Dengan begitu, kehadirannya bisa membawa konflik baru, misalnya menimbulkan kecemburuan Aditya saat tahu Widuri punya masa lalu dengan orang ini. Kini, di hadapan ayah kandungnya, semua rahasia terbuka. Aditya yang sudah sangat lemah berusaha menggenggam tangan Rianti dan Mutiara. Dengan napas terputus-putus, ia meminta maaf karena telah menutupi kebenaran terlalu lama dan berharap keluarganya bisa bersatu kembali setelah dirinya tiada. Rianti pun tak kuasa menahan air mata meskipun rasa kecewa masih menghantui, namun hatinya luluh melihat keadaan suaminya. Kenzo yang selama ini keras kepala akhirnya luluh juga, terutama ketika menyadari bahwa Mutiara adalah adiknya sendiri. Ia teringat bagaimana selama ini ia melindungi Mutiara tanpa tahu ikatan darah yang sesungguhnya. Adegan itu menjadi titik puncak emosional, sebuah pengakuan yang datang di ujung hidup, meninggalkan luka, tangis, sekaligus harapan baru.